Bapak Ibu yang kekasih, salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa kembali di renungan harian kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa kami yang tercinta, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh menjalani hidup ini hari ini hanya atas penyertaan Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga segala yang kami lakukan dan juga karyawan GKBS TV di sini, agar semuanya boleh menjadi berkat buat saudara kami yang lain. Sebelum kami mulai aktivitas kami ingin dengar sabda Tuhan, karena sabdamulah yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Itu yang kami andalkan dalam perjalanan hidup ini. Termulialah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, sahabat GKBS TV yang tercinta, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Daniel 9 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat GKBS TV yang tercinta, mengerti, supaya kita lebih gampang mengerti nats kita pada hari ini, tentu kita baca ayat 9 keseluruhan. Apalagi dibaca kitab Daniel semuanya. Siapa yang tidak kenal Daniel adalah hamba Tuhan yang berkenan di hadapannya. Sebagai orang beriman, Daniel teguh di dalam pendirian, mengatakan ya kepada Allah dan tidak kepada siapapun atau dengan apapun yang berlawanan dengan sabda Tuhan. Daniel CS. Saya sebut CS, ada temannya 3 orang. SMA. Sadrak, Mesak, Abednego, yang diangkat menjadi pegawai di kerajaan Babel. Mereka bekerja di sana, tapi punya prinsip yang sama dengan Daniel. Dia mengatakan, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, untuk Allah, oke. Seturut dengan kehendak Allah, oke. Tapi tidak kalau tidak seturut bertentangan dengan kehendak Allah. Daniel, kita sudah kenal. Anak sekolah minggu juga sudah tahu siapa Daniel. Ada kidung anak sekolah minggu, beranilah seperti Daniel. Peganglah kebenaran, meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Demikian juga SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena berpegang teguh kepada sabda Tuhan, tidak mau menyembah berhala patung yang diciptakan oleh Raja Nebukadnezar, mereka dibuang, dimasukkan ke tungku api yang 7 kali lipat panasnya dengan hukum yang biasa dilakukan. Mereka tetap tegar. Ditentangan dengan Allah? No. Tapi kalau seturut dengan kehendak Allah, yes. Keteguhan iman Daniel CS, Sadrak, Mesak, Abednego, patut diteladani. Teladan buat kita, buat gereja sepanjang masa. Dalam kita dikatakan, boleh kita lihat apa teladan itu. Daniel ikut prihatin melihat situasi kondisi bangsanya yang terpuruk. Namanya lagi pembuangan. Tidak merdeka.
terjajah semuanya. Dengan berdoa syafaat. Ini teladan tadi. Dan dalam dua permohonannya Daniel menyebut kami telah berdosa, berlaku fasik di hadapan Tuhan, memberontak, dan tidak mendengarkan sabdamu yang diwartakan oleh suruhan Tuhan. Ayat 5 dan 10. Daniel tahu Tuhan itu maha kasih dan maha pengampun. Itu sebutnya dikatakan tadi. Dengarlah Tuhan, ampunkan. Tuhan maha mendengar seruan anak-anaknya. Dengan akan mengampuni bangsanya. Sebagaimana Tuhan bertindak. Membebaskan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Tentu. Dari penjajahan, dari pembuangan dari Babel pun. Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan itu setia pada janjinya. Setia. Apa yang disebut dalam Yeremia 28 ayat 10. Di sana dikatakan, kalau sudah 70 tahun, aku akan berbuat. Bapak Ibu yang kekasih, dengan kerendahan hati dan tulus berpuasa, mengenakan pakaian berkabung serta abu, mohon pertolongan Tuhan untuk keselamatan bangsa. Bermohon di dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Inilah teladan bagi kita, orang beriman, saling mendoakan satu sama lain. Kalau kita masih ingat kebenaran, saya sendiri yang bawakan renungan harian tanggal 28 bulan 2 kemarin. Ada juga teladan yang dicanangkan oleh Paulus tentang bersyukur. Aku bersyukur kepada Tuhan karena iman percaya kamu telah tersiar ke seluruh dunia. Itu kata Paulus kepada jemaat di Roma. Bapak Ibu yang kekasih, mensyukuri berkat Tuhan bagi saudara kita yang lain. Menopang saudara kita yang lain juga. Agar tertopang dan mau bertobat kembali kepada Tuhan. Semua oleh karena kasih Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 8 ayat 5. Siapalah manusia ini Tuhan. Tuhan mengasihi. Daud juga mengatakan, siapalah saya Tuhan di hadapan-Mu. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang setia menyertai kita, Dia mendengarkan dan Dia mau menyertai kita dalam perjalanan ini. Bersyukur kepada Tuhan. Siapakah? Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Tuhan, sahabat IKBSTP yang tercinta, izinkan saya, kalau hari ini, tanggal 8 Maret, ada ulang tahun saya yang ke-75. Bersyukur kepada Tuhan. Dan semuanya oleh karena kasih setia Tuhan. Siapalah saya ini? Hamba yang kecil. Tapi Tuhan pakai untuk menyuarakan suara Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya juga kalau boleh saya menyanyikan sepenggal kidung pujian kasih setiamu yang kurasakan. Bahasa Indonesia. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Refnya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Saya hubungkan dengan bahasa Simalung. Isimba awono Tuhan asera hamba hidupi.
O Yesus yang terbilangi holongmu. Wahabdo holong niatimu, wahabdo hidup ni uhurmu, ganub ari ganub borngin, hubakku oh Tuhan. Saya merasakan berkat Tuhan siang dan malam. Dan dia pakai, itu remnya dari kidung tadi. Ujur amakah longin, ujur lau mangidahi. Dengan mengandalkan penyertaan Tuhan. Itu sekilas ulang tahun saya ke-75 hari ini. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, sahabat GKPS TV yang tercinta. Tuhan masih pakai menyuarakan sabda Tuhan melalui media kita GKPS TV. Bapak Ibu yang kekasih, mengakhiri renungan kita pada hari ini, saya hubungkan seturut dengan kalender gereja. Nama minggu Estomihi, Mazmur 31 ayat 3b. Tuhanlah pertahanan dan benteng kita yang teguh. Itu yang kita andalkan dalam hidup ini. Pertahanan, benteng kita yang teguh. Kalau bahasa Simalungun, jauh badu batar-batar. Estomihi. Mari kita berestomihi Bapak Ibu yang kekasih. Amin. Kita berdoa. Makasih Tuhan atas sabdamu buat kami. Banyak teladan. Banyak sikap daripada hambamu yang patut kami contoh dalam kehidupan ini. Daniel, Paulus, banyak lagi yang lain. Itu juga cara Tuhan untuk mengingatkan kami agar kami tahu bersyukur, tahu berterima kasih, dan tahu juga mendoakan saudara kami yang lain. Karena saudara kami yang lain juga adalah teman satu persekutuan, satu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, apapun pergumulan kami serahkan kepada Tuhan. Estomihi, Tuhanlah benteng kami yang teguh. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, dan berkati kami untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Mewujud nyatakan betapa Tuhan Maha Pengampun. Dan kami juga boleh memberlakukan saling mengampuni dalam kehidupan kami keseharian. Karena kami adalah manusia yang terbatas, penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, melalui sabdamu, hati kami dibukakan untuk mendoakan saudara kami yang lain. Dan kami juga mendapat topangan doa dari saudara kami yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Termulialah nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu.